Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para murid sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang cara pembuatan kerah rebah, ya. Bagaimanakah pembuatan polanya, bagaimanakah teknik menjahitnya, dan bagaimanakah hasil jadinya akan kita simak pada video tutorial berikut ini. Selamat mengikuti. Kerah rebah, saya mulai dengan cara pembuatan polanya dulu karena videonya terlalu panjang, jadi saya potong menjadi dua bagian. Baiklah, kita mulai. Pertama, kita siapkan dulu pola badan. Ini pola badan yang akan kita gunakan untuk membuat bajunya. Nah, ini kita perlu melebarkan bagian kerung lehernya supaya tidak terlalu mepet. Pertama, kita akan melebarkan bagian bahu. Ini lebarnya kurang lebih 1-5 cm. Kalau anak-anak yang kecil boleh 1 cm. Ini karena saya pola baju anak, jadi saya lebarkan 1,5 cm. Kemudian bagian depan itu mulai 1 sampai maksimal 8 cm untuk orang dewasa. Kalau anak-anak bisa 2 atau 3 kalau anak-anak yang standar ya. Ini saya lebarkan 1,5. Kemudian kita hubungkan ke dua titik ini. Kita bentuk lengkungan yang baru. Nah, setelah itu bagian belakangnya juga, kalau sini 1,5, maka bagian ini juga akan saya lebarkan 1,5. Nah, untuk ukuran yang lain sama, bisa gunakan mulai ukuran 1 sampai 5 cm. Kemudian kita hubungkan dari bahu belakang ke bagian tengah belakang seperti ini. Nah, ini saya turunkan 0,5 cm ya dari bagian belakang. Lebih juga boleh, disesuaikan saja. Nah, maka ini adalah bentuk kerung leher yang baru. Dan ini kita gunting. Nah, pola badan inilah yang kemudian nanti kita gunakan untuk membuat bajunya. Jadi kerung lehernya sudah dilebarkan, tidak lagi mepet leher. Nah, selanjutnya kita akan membuat pola kerahnya. Pertama, kita siapkan dulu kertas seperti ini. Kita ambil pola badan bagian depan, kita letakkan di atas kertasnya seperti ini. Bagian tengah muka berhimpit di tepi kertas. Nah, ini berhimpit. Kita jiplak polanya dari kerung leher, kemudian bahu, dan sebagian kerung lengan. Nah, ini pola bagian depan. Selanjutnya, dari ujung bahu, bagian luar atau bagian yang ada kerung lengan, kita turunkan 1 cm. Untuk dewasa 1,5 boleh. Jadi dewasa boleh pakai angka 1 atau 1,5. Kalau anak-anak 1 saja. Kemudian selanjutnya kita ambil pola badan bagian belakang. Kita himpitkan titik ini ke titik kerung leher ini ke titik ujung leher depan seperti ini. Kemudian ujung bahu kita himpitkan pada titik yang tadi sudah diturunkan pada pola depan. Nah, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Lanjut, kita akan menjiplak pola badan belakang. Ini tengah belakangnya. Kemudian kerung leher belakang dan sebagian pola kerung lengan. Lalu selanjutnya kita akan membuat pola kerahnya. Untuk pola kerah kita bisa mulai dari bagian bahu. Nah, di sini saya menggunakan lebar kerah 5 cm. Teman-teman bisa menggunakan lebar terserah ya, bisa 3-8 cm bahkan untuk orang dewasa. Disesuaikan saja dengan desain baju yang akan dibuat. Ini kemudian kita ukur di sekeliling kerung lengannya, kerung lehernya sama juga 5 cm keliling.
Untuk model yang lain juga bisa dibentuk macam-macam ya ini. Yang penting kita sudah benar meletakkan pola dasar badannya. Kita hubungkan titik-titiknya membentuk lengkungan kerah. Kurang lebih seperti ini. Kemudian dari tengah muka kita masukkan sekitar 2 cm. Kita hubungkan titik 2 cm ini tadi di ujung kerung leher. Nah, seperti ini. Nah, untuk bentuk kerah rebah yang bentuknya lancip, langkah kita sudah cukup seperti ini saja. Nah, untuk bentuknya lengkung bisa kita lanjutkan dengan memapras titik ujung kerahnya ini. Jadi kita buang bagian lancip ini. Nah, kira-kira seperti ini model kerahnya. Sudah selesai seperti ini. Ini saya tandai dulu aja ya dengan spidol supaya teman-teman tahu bagian kerah mana yang nanti letaknya jatuh di bagian badan depan. Nah, ini nanti letaknya di bagian badan depan kira-kira. Kemudian bagian belakang ini saya tandai warna biru. Nah, sudah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan gunting pola kerahnya sesuai dengan bentuk garis. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya di episode video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara memotong dan menjahitnya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali dalam bahasan bagian kedua dari kerah rebah. Nah, kemarin saya telah jelaskan tentang cara pembuatan polanya. Untuk teman-teman yang ketinggalan bisa klik link di deskripsi ya. Nah, kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara memotong dan menjahitnya. Sebelumnya kita kenali dulu bagian model bajunya. Contohnya seperti saya ini menggunakan rit depan dan kerahnya nanti kira-kira akan dipasang di sini. Bagian belakang ini tidak ada sambungan, maka pada kerahnya nanti ini letaknya tepat berhimpit dengan lipatan kain. Nah, seperti ini kita siapkan kainnya. Nah, ini serat pemanjangnya ya. Kita lipat seperti ini. Kemudian kita ambil pola kerahnya. Bagian belakang tadi tidak ada sambungan, maka kita letakkan berhimpit pada lipatan kain. Kira-kira seperti ini. Nah, kita paskan dulu kebutuhan kainnya. Lalu kita semat pola kerahnya. Setelah itu selanjutnya kita akan gunting, kita beri kampu setengah sampai 1 cm saja. Kita gunting di sekitaran kerah sesuai dengan polanya. Jangan lupa pemberian kampuhnya. Nah, seperti ini. Nah, ini baru sehelai, harusnya kita butuh 2. Maka kita lakukan proses yang sama di area selanjutnya. Kita posisikan sama seperti kerah yang pertama tadi, kita semat. Lalu kita gunting kerah yang kedua ini sesuai dengan guntingan pola kerah yang pertama. Nah, begini jadinya. Ini sudah 2 bagian kerah. Nah, jika kita buka, model kerah rebahnya seperti ini. Jadi hampir menyerupai lingkaran. Nah, di sela-sela 2 potongan kerah ini kita membutuhkan lapisan. Namun untuk kerah rebah, lapisan yang digunakan biasanya tipis. Jadi tidak menggunakan kain keras. Nah, di sini saya menggunakan Vaseline, yang lainnya teman-teman bisa menggunakan kain pasir atau tricot juga bisa. Nah, ini lapisannya kita pasang di sini, bagian mengkilat itu yang ada lemnya, letaknya untuk melekat pada kain. Nah, ini sudah saya setrika, sudah melekat pada pola kerahnya. Lalu ini kita tandai pola kerahnya hanya pada bagian satu kerah, jadi kita rader.
Nah, ini saya mempunyai kebiasaan meradernya setelah lapisannya tertempel, jadi supaya garisnya nampak tegas dan mudah dijahit. Kalau teman-teman ada cara yang lain, terserah saja, sesuai dengan kebiasaan. Kita posisikan kerahnya seperti ini. Bagian baik berada di dalam, saling berhimpitan di antara dua kerah seperti ini. Lalu kita semat dan kita jahit bagian lingkaran terluarnya ini keliling. Sedangkan lingkaran di dalamnya ini nanti berada di kerung leher. Baik, kita akan mulai jahit sesuai dengan garis kerahnya atau garis radernya. Jahit perlahan saja karena ini lumayan agak susah ya, karena bentuknya melingkar. Nah, setelah dimatikan, kita rapikan sisa kampuhnya hanya menjadi kira-kira sekitar setengah sentimeter atau 0,75 juga bisa. Usahakan sisa guntingan ini walaupun di dalam, usahakan sisa guntingan kampuhnya juga rapi karena nanti kadangkala juga akan terlihat dari luar ketika disetrika. Setelah rapi begini, kita cacah kampuhnya supaya nanti ketika dibalik ke arah luar, hasil lingkarannya jadi sempurna. Nih, sudah kita cacah, kita selesaikan di sekeliling kerahnya sampai habis. Nah, ini sudah dicacah semua. Lalu kita balik kerahnya hingga viselin posisinya berada di dalam. Kita balik dari bagian lingkaran kecil atau lingkaran dalam seperti ini. Bagian sambungannya jangan sampai terlipat, jadi kita balik dengan sempurna. Kita bantu supaya hasilnya bagus, disetrika yang rapih. Gunakan obat viselin jika perlu. Nah, seperti ini hasilnya ketika sudah disetrika dan dipres. Ini selanjutnya kita lakukan penandaan supaya dipasangnya lebih mudah. Kita ambil pola kerahnya tadi dan alat untuk penanda, gunakan alat penanda yang kira-kira nanti tidak menimbulkan bekas yang susah dibuang. Nah, kita lakukan penandaan lagi pada bagian kerung lehernya. Lalu kita ambil pola baju atau pola badan yang akan kita pasangi kerahnya. Kita mulai meletakkan dari ujung kerah tengah muka seperti ini. Letak garis putih letaknya kira-kira 2 mm dari atas resleting supaya tidak menabrak. Kita semat, lalu bagian ujung sisi sebelahnya juga sama. Kita letakkan seperti sebelahnya tadi, bagian garis putih 2 mm di atas batas resleting. Lalu setelah itu kita ratakan posisi kerahnya di sekeliling kerung badan. Nah, seperti ini sudah kita semat. Lalu lanjut kita jahit, kita lekatkan kerahnya pada badan. Setelah dijahit selesai seperti ini, untuk teman-teman yang kebiasaan menindas juga bisa sebelum kerahnya dipasang, ini ditindas dulu bagian tepinya. Tapi kalau saya biasanya cukup seperti ini saja, jadi tergantung kesukaan ya. Kita akan melakukan penyelesaian, bisa dengan lapisan, atau bisa juga dengan bisban, atau bisa juga dengan kain serong. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, di sini saya akan menggunakan lapisan ke dalam. Cara membuat pola lapisannya yaitu dengan menjiplak dari pola badan. Ini pola badan. Nah, ini pola lapisannya tadi yang sudah saya buat dengan menjiplak dengan pola badan. Nah, seperti ini tadi asalnya. Nah, begini dengan jiplakan persis di area leher, lebarnya kurang lebih 3-5 cm. Ini juga bagian depan dijiplak dari kerung leher bagian depan, lebarnya juga sama. Kalau belakang 3 maka depannya juga 3. Nah, pola badannya ini asalnya dari yang kita gunakan tadi ya, dari pola badan untuk membuat baju. Selanjutnya pola lapisannya sudah kita potong, sudah kita kasih kampu 1 cm. Ini bagian tengah belakang berhimpit sesuai dengan model bajunya. Nah, ini bagian belakang. Kemudian bagian depan
Kita kasih kampuh juga 1 cm cukup, bagian bawah nggak usah. Ini bagian depan terpotong sesuai dengan model bajunya juga. Nah, ini bawahnya nggak usah dikasih kampuh, nggak masalah. Selanjutnya kita butuhkan lapisan, kita lapisi bagian lapisannya ini dengan Vaseline. Nah, ini bagian depan, nanti letaknya di dalam ini di sisi sini. Baik, kita pasang lapisan Vaseline-nya dulu, kita setrika dengan rapih. Nah, ini dia hasilnya, sudah saya tandai ya bagian TM dan TB-nya. Kita posisikan TB-nya di sini untuk bagian belakang, kemudian TM-nya seperti ini. Jangan sampai terbalik, hati-hati. Nanti kalau kebalik lapisannya jadi nggak pas, berkerut. Nah, ini bagian bahu, lalu kita sambung sesuai dengan sambungan bajunya ini. Kita sambung bagian bahunya, kita satukan, lalu kita jahit kedua bahu pada lapisannya. Nah, setelah terpasang seperti ini, kampuh pada bagian lapisan lebih baik kita buka supaya tidak tebal nanti di bahunya. Kita buka, lalu kita obras di sekitaran lingkaran luar. Nah, seperti ini. Setelah kita obras, kita pasang lapisannya di pola bajunya, di bagian bajunya maksud saya. Kita pasang pertama kali pada bagian bahu, kita himpitkan atau kita paskan dengan bahu bajunya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu sisi sebelahnya juga kita pasang atau kita paskan di bagian sisi bahunya supaya mudah. Nah, ini sudah pas, lalu kita ratakan, kita pasang sesuai dengan radernya dan kita semat. Lalu ini kita jahit. Jahit dengan hati-hati dan perlahan, jangan sampai ada yang terjepit. Setelah dijahit seperti ini, lalu kita rapikan kampuhnya. Walaupun di dalam, jadi lebih baik untuk dirapikan. Lalu selanjutnya kita cacah kampuhnya ini, supaya ketika nanti lapisannya dibalik, model lingkarannya jadi luwes dan rapi. Nah, sudah dicacah. Selanjutnya kita arahkan lapisannya ini ke arah atas seperti ini. Kampuh kita letakkan pada lapisannya dan kita tindas kira-kira 1-2 mm. Seperti ini, kampuh ikut tertindas dengan lapisan ya. Kita lakukan dengan perlahan dan hati-hati, jangan sampai ada yang terjepit. Nah, seperti ini hasil tindasannya, kecil saja dan kampuhnya ikut tertindas dengan lapisan. Sudah seperti ini, selanjutnya kita arahkan lapisan ke arah dalam baju. Sebagai bantuan kita bisa setrika yang rapi sesuai dengan bentuk lengkungan kerung leher. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian terakhirnya kita akan melakukan finishing atau zoom terhadap lapisan ini. Kita lipat bagian tengah mukanya, kita sembunyikan seperti ini. Kita semat dengan rapi. Kita semat di sekeliling lapisan, bahunya juga sambungannya saling bertemu. Setelah kita semat dan lapisannya pas terletak di sekitaran kerung leher, kita siapkan jarum dan benang. Kita gunakan sehelai dan kita matikan ujungnya. Kita tusukkan di sela-sela lapisannya seperti ini. Pintar-pintar menyembunyikan bundelan atau ujung yang dimatikan supaya nampak rapi. Setelah kita sematkan, kita jahit di resletingnya, jangan sampai tembus keluar. Bergantian dari resleting ke lapisan, resleting ke lapisan, dengan cara disembunyikan seperti ini. Nah, ini dikelip sembunyi. Kita lakukan sampai ujung lapisan pada bagian tengah muka. Kita lakukan kelem sembunyi. Nah, setelah selesai, kita akan mengelem di sekeliling lapisan, bisa dengan kelem sembunyi atau dengan tusuk silang. Kali ini saya menggunakan tusuk silang, kita perkuat dulu di bagian ujungnya. Lalu ini kita arahkan ke arah atas obrasan sini kurang lebih. Sedikit saja kita cubit serat kainnya. Nah, habis dari atas kita arahkan ke bawah benangnya.
Ini masih dapat kampuh ya yang dijahit. Lalu dari bawah kita lanjutkan ke atas lagi, kita cubit sedikit. Nah, lalu di bawah lagi. Nah, ini sudah dapat bagian baju ya, kita cubit sedikit saja, sekitar 1-2 serat kain supaya nanti kelihatan bagus di luarnya, tidak terlalu kelihatan bekas sumnya. Kita lakukan bergantian atas bawah sampai selesai di sekeliling lapisannya. Nah, seperti ini sudah selesai semua. Ini maka sudah selesai kerjaan kita. Tinggal kita rapikan, kita buang benang-benangnya, kita buang sisa kapurnya kalau ada. Lalu jangan lupa disetrika kembali supaya hasil kerahnya lebih cantik lagi. Nah, demikian pembahasan kerah rebahnya sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.